Dan selanjutnya saya akan menceritakan kisah Nabi Isa. Kisah Nabi Isa dimulai ketika ia tumbuh dewasa. Saat berusia 12 tahun, tanda-tanda kenabian mulai muncul dalam dirinya. Isa bisa memberitahu teman-temannya makan malam, macam apa yang menunggu mereka di rumah dan apa yang mereka sembunyikan dan di mana. Allah lalu mengirim wahyu kenabian kepada Isa ketika ia berusia 30 tahun. Allah mewahyukan kepadanya hukum baru yang membatalkan beberapa hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa menyampaikan wahyu kepada orang-orang dan memanggil mereka untuk percaya pesan dakwahnya. Nabi Isa seperti semua Nabi Allah juga memiliki mukjizat. Allah mengutus semua Nabi dengan mukjizat sebagai bukti kenabian mereka, sehingga orang-orang akan bersaksi tahu tentang nabinya dan percaya pada kenabian mereka. Banyak mukjizat Nabi Isa yang diberikan oleh Allah seperti menyembuhkan segala penyakit. Ia bisa mengembalikan penglihatan pria yang dilahirkan buta. Atau suatu ketika Nabi Isa memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali satu orang yang telah meninggal, dan Allah menghidupkan orang ini kembali. Dan dari mukjizat inilah banyak orang yang akhirnya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikut Nabi Isa yang beriman kemudian meminta nabinya untuk meminta makanan dari Allah yang turun pada mereka dari langit. Nabi Isa kemudian membuat permohonan kepada Allah dan para malaikat menjatuhkan makanan di depan mata-mata orang. Ratusan orang kemudian makan dari makanan yang dijatuhkan dari langit. Mukjizat ini meningkatkan kepercayaan orang-orang untuk beriman kepada Allah. Namun, para pemuka Yahudi menghujat bahwa Isa memiliki sihir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, saya akan menceritakan kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya merupakan putra Nabi Zakaria. Seperti diketahui, Nabi Zakaria mendambakan seorang anak yang akan menjadi pewarisnya kelak. Siang dan malam, ia tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ia diberi seorang anak yang akan mampu meneruskan tugasnya memimpin bangsa Bani Israel. Kapankah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikanku seorang putra? Pertanyaan Nabi Zakaria selalu mengusik di dalam pikiran Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sangat khawatir bahwa ia telah tidak ada lagi di dunia tanpa meninggalkan seorang anak atau pengganti. Kaum Nabi Zakaria akan kehilangan pemimpin dan akan kembali dengan cara-cara hidup mereka yang penuh kerusakan dan terus kesalahan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat dengan semau hati mereka. Nabi Zakaria kala itu memang sudah cukup lanjut ketika lahirnya sang putra. Pada masa muda Nabi Yahya sangat dikenal cerdas karena memiliki kemampuan menghafal isi Taurat pada saat usia yang cukup belia. Berdasarkan Nabi Yahya bahwa kita dapat mengambil suri teladan, yaitu kita sebagai manusia harus mempunyai sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah tetaplah salah. Seperti yang dicontohkan Nabi Yahya. Pada saat penolakan Nabi Yahya terhadap rencana pernikahan Raja Herodus dengan putri tirinya yang bernama Herodia, ucapan dan perbuatan Nabi Yahya
Yahya selalu diikuti karena beliau menjadi panutan atau suri teladan masyarakat.